Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya guru di SMP Negeri 1 Cilengsi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator kami, yaitu Ibu Suci Mustika, dan pengajar praktik kami, yaitu Bapak Ardian Saputra, yang telah memberikan dukungan dan memberikan motivasinya pada kami. Baik, hari ini pada tanggal 22 Agustus 2024 saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Gimana? Oh, sore ya? Iya, sore. Kalau bagi saya masih siang ini, belum sore. Baik Bapak Ibu semua sehat ya? Sehat. Baik, alhamdulillah. Pertama, tentu saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena sudah memenuhi undangan saya selaku CGP Angkatan 11. Hari ini saya akan mendiseminasikan pengetahuan saya tentang budaya positif. Jadi apa yang saya dapatkan selama pelatihan CGP ini akan saya berusaha untuk ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi yang pertama ucapan terima kasih karena sudah memenuhi undangan dari saya pribadi. Baik Bapak Ibu, berikutnya tentu saya pribadi tidak sempurna ya Bapak Ibu, nanti mohon juga arahan atau masukannya dari Bapak Ibu semuanya terkait pengetahuan yang mungkin ada yang salah atau keliru dari saya selaku CGP dalam penyampaiannya materi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, tidak menunggu lagi, kita akan mulai saja untuk diseminasi budaya positif. Ini merupakan modul 1.4. Jadi modul 1 itu ada 4. Baik, kita baca doa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, tadi setelah saya terangkan, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama, menyebarkan pemahaman dan praktik baik kepada rekan sejawat atau komunitas belajar. Yang berikutnya yaitu berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini tujuan kita hari ini ya Bapak Ibu. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi kita ini hanya bisa menuntun, tidak bisa kita merubah ya. Kita hanya bisa mengarahkan, menuntun. Contoh diibaratkan sebagai seorang pendidik itu seperti seorang petani atau pekebun ya, tukang kebun. Kita bisa menyiapkan lahannya,
kita bisa menyiapkan tempatnya. Salam. Enggak. Ya, kita hanya bisa menyiapkan lingkungannya, ya, memberi pupuk dan merawatnya. Tapi kita tidak bisa merubah kodratnya. Jadi ibaratkan anak itu atau siswa itu adalah benih. Kalau umpama benihnya pohon jagung, maka dia tidak akan berubah jadi padi, tapi dia akan tumbuh sebagai jagung. Kalau kita mampu merawatnya dengan baik, mampu menuntun, mengolah tanahnya dengan baik, maka niscaya jagung tersebut akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Nah, ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa menuntun, tidak bisa merubah dasarnya atau kodratnya anak. Ya. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, coba bisa diberikan contohnya budaya positif yang sudah baik ya di sekolah kita ini. Apa saja Bapak Ibu? 5S itu masuk budaya positif, betul. Jadi itu dampaknya apa Bu? Dengan kita membiasakan anak-anak untuk 5S. 5S itu apa sih? Senyum, sabar, salam, sopan, santun. Oke. Jadi ini membiasakan pelajar atau murid di sekolah kita ini menjadi setidaknya akhlaknya baik ya, sopan santunnya terjaga. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Budaya positif yang ada di sekolah kita selain itu, sholat duha. Itu pembiasaan yang sangat bagus, ya. Kira-kira dampak atau yang kita harapkan dengan pembiasaan sholat duha itu apa Bapak Ibu? Ya, jadi lebih ke spiritualnya ya. Termasuk di situ juga ada kedisiplinan, ya kan? Setiap Jumat melaksanakan sholat duha berjamaah. Itu juga menumbuhkan kedisiplinan. Bagaimana mereka akan terbiasa duha itu walaupun kita jadwalkan hari Jumat, tapi nanti mereka akan membiasakan di lain-lain hari yang lainnya ya, Senin, Selasa dan seterusnya. Harapan kita kan seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pembiasaan di kita yang memang sudah membudaya di sini. Senam ya, upacara, kalau upacara semua juga hampir semua ya. Senam juga, bersih-bersih. Rabu bersih ya. Itu juga merupakan bagian pembiasaan bagaimana kita mendisiplinkan anak untuk senantiasa menjaga kebersihan ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan program-program untuk kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita laksanakan bisa tetap berjalan dan juga tentunya berdampak langsung pada siswa sehingga membiasakan mereka menjadi orang yang hebat ya, menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang kita akan pada hari ini, yang berikutnya yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan poin-poin tersebut ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini materi pertama tentang budaya positif yaitu perubahan paradigma dan teori kontrol ya. Apa sih ya perubahan paradigma? Nah, ini Bapak Ibu kita ibaratkan ya, coba dikepalkan tangannya, kemudian salah seorang, jadi ibu itu berusaha di dalam kepala ibu ini terdapat sesuatu yang berharga. Ibu berusaha pertahankan, ya, ibu bapak pertahankan, tapi di
Di sisi lain ada yang mengganggu. Teman Bapak Ibu mengganggu bagaimana berusaha supaya lepas ya. Kepalan tangan ini bisa lepas. Coba apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membiarkan begitu saja lepas atau akan berusaha mempertahankan? Berusaha mempertahankan. Ya karena itu berharga buat kita. Ya tadi di situ sesuatu yang berharga, yang sangat berharga. Maka kita perlu mempertahankan. Seperti halnya dari budaya positif yang sudah baik, yang memang berharga itu tetap kita pertahankan. Baik. Jadi berusaha untuk dipertahankan. Ya, tentu tadi jawabannya Bapak Ibu pasti mempertahankan apa yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Gitu ya, tidak mudah gitu ya. Nah ini ada beberapa terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol yang pertama ilusi guru mengontrol murid, nanti kita akan jabarkan apa sih. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kita bedah satu-satu, Bapak Ibu. Ya, yang penting udah ada 10. Tapi sebelumnya ketahuan. Baik, sambil dilanjutkan ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut stimulus respon dan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini berarti menurut teori kontrol ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Justru menurut teori kontrol itu tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Justru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang atau kalah. Tapi menurut teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi win-win solution. Ya. Oke. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini yang didorong oleh Kemendikbud ya Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu pada kurikulum merdeka. Ya, jadi ini boomingnya berdiferensiasi ini pada kurikulum merdeka. Selain dari P5 juga ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini P5 ini yang memang digaungkan dalam kurikulum merdeka dan pembelajarannya yaitu berdiferensiasi. Ada berapa tuh berdiferensiasi, Bapak Ibu? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Berdiferensiasi apa? Konten. Yang kedua berdiferensi proses. Yang ketiga berdiferensi produk atau hasil ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan kah dari materi yang pertama tentang paradigma perubahan? Kalau sebenarnya tidak. Sudah Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut. Atau mau sulap dulu? Saya punya sulap nih Bapak Ibu. Saya mau sulap aja Pak. Mas, kertas sudah ada kertas ya Bapak Ibu? Cuma satu kan semua nih Bapak Ibu. Coba bagi-bagi deh satu kertas bagi 4 gitu. Gak apa-apa. Pulpennya juga nggak ada. Aduh, gimana Bapak Ibu? Jadi jangan salahkan kalau muridnya juga gak bawa buku, gak bawa pulpen ya Bapak Ibu. Ayo. Ya, ayo pulpen.
Nah, coba Bapak Ibu, saya akan sulap nanti. Mungkin hari ini saya bocorkan ada 2 sulap atau 3 sulap. Salam bantu ya, pok. Jadi apa? Silakan Bapak Ibu buat kotak seperti ini. Nah, itu tinggal dibagi 2. Sudah Bapak Ibu sudah bikin kotaknya? Nah, ini pulpen nih, pinjam dulu dah. Nih pulpen. Kalau Saki, guru matematika, luar biasa ini. Sesama satu ilmu satu perguruan jangan saling balik ya. Jangan saling membongkar. Siap, Bapak Ibu udah ya? Bapak Ibu sudah ya? Oke, sekarang tujuannya Bapak Ibu tuliskan angka 1 sampai 9. Bebas angkanya posisinya di mana saja. Acak saja. Satunya mau di mana terserah. 1, 2, 3, 4 sampai 9. Silakan diacak saja Bapak Ibu, jangan berurutan. Saya misalkan ya, misalkan aja saya 1 di sini, 2, 3, 4, 5, ya 7, 8, 9. Ya, baik sudah Bapak Ibu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, sekarang pilih 1 kotak untuk disilang. Terserah angka berapa yang Bapak Ibu kehendaki untuk disilang. Rahasia, jangan dibongkar. Namanya sulap. Bebas, urutan angkanya bebas, terus mau disilang angkanya juga bebas, terserah mau yang mana aja. Sudah Bapak Ibu, ini saya misalkan aja nih ya, Pak. Misalkan ini punya saya disilang ya. Nah setelah itu Bapak Ibu jumlahkan ke bawah, seperti biasa menjumlahkan. 6 tambah 3 tambah 7, 16, ke atas 1. Nah kecuali yang disilang jangan ikut dijumlah. Yang disilang jangan dijumlah, lewatin aja. Jadi 1 tambah 2 tambah 8, 11, 1 ke 1. Terus ini 7 tambah 9, 16. Ada yang sudah ketemu jawabannya Bapak Ibu? Sudah. Pak Bani berapa Pak Bani? Jawabannya? Hasilnya berapa ini? Katanya berapa? 20 berapa? 28. Gini, benar jumlahnya begini. Berapa? Iya jumlahnya berapa ininya? Ini jumlahnya ke sini ke bawah. Yang dicoret jangan dihitung. Siapa yang udah? Bu Melvin udah? Belum. Ini Bu Ida berapa? 1, 6, 5, 4. Baik. Bu Enda 1 tambah 6 berapa? 7 tambah 5, 12 tambah 4, 16 berarti angka 2. Tuh. Siapa lagi? Ya, Bu Haja Lucy, boleh. Berapa Bu Haja? 1, 2, 3, 0. Baik, Bu Haja, punten ya, sana banyak kesan ya. Karena anak-anak gue harus dibiasakan berhitung. 1 tambah 2 berapa? 3 tambah 3, 6 tambah 0, berarti angka 3 ya, Bu Haja. Yang dicoret. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Rahasia di mana? Ada yang bisa bongkar? Pak Osaki? Belum tahu. Ya udah, ini Bapak Ibu. Ah, apa? Ya sudah loh. Nggak apa-apa, kan belum tentu semua kelas saya nggak ajarin. Saya nggak ngajarin semua kelas kan. Iya. Oke, Bapak Ibu, rahasianya mau dibongkar? Baik, saya bongkar ya rahasianya. Ini mahal sih, ilmunya mahal ini. Jadi Bapak Ibu, nanti hasilnya ini tinggal jumlah-jumlahkan aja tadi contohnya. 1 kan punya saya hasilnya 16, 16. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 6, 14. Berarti 14 itu 1 tambah 4, jadi 5. 9 dikurangi 5, 4. Jadi total angka kan 9 paling tinggi. 9 kurangi 5 ini jumlahnya tadi. Jadi, iya, dari jumlah angka yang tadi hasilnya. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini
yang saya maksud nanti dengan diterapkannya disiplin positif, kemudian kita merancang nilai-nilai kebajikan pada anak, memberitahu, minimal memberitahu, kemudian nanti kita jalankan di kelas, dalam lingkup kelas dulu ya, baru nanti mungkin skala sekolah, baru semuanya. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini banyak Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan itu merupakan nilai yang universal yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, karena kita ini di sekolah dan memang tagline-nya itu adalah profil pelajar Pancasila, maka kita ambil nilai kebajikannya itu, yaitu yang pertama sesuai dengan P5 ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensi P5. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang diharapkan ada pada siswa-siswa kita. Jadi terbentuk yang seperti P5 ya, dimensi P5 tersebut. Ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, ini tadi terkait motivasi tadi ya. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal atau intrinsik tadi ya. Nah, yang eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasinya itu, kalau saya tidak melakukannya apa yang akan terjadi? Contoh, ketika seorang anak tidak mengerjakan PR, ya tentu ada konsekuensi. Makanya dia akan bertanya, kalau saya nggak ngerjain PR, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri saya? Apakah saya nanti dikeluarkan dari kelas? Apakah saya suruh berdiri di depan kelas? Nah, itu motivasi eksternal. Walaupun anak mengerjakan, tapi bukan dari dalam dirinya muncul motivasinya, tapi karena ada tadi ada peraturan ataupun ada kesepakatan yang memang sebelumnya sudah dibentuk atau sudah disepakati. Jadi itu motivasi eksternal. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, tadi ya, penghargaan tadi ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi nanti tuh mau bergerak kalau ada imbalannya. Ya mungkin kita juga sering ke anak kita ya Bapak Ibu. Sering kan kalau Bapak, ini Ibu beliin matching, nanti kasih uang. Itu sebenarnya tidak menemukan motivasi intrinsik atau internal. Jadi nanti akan terbiasa kalau nggak ada imbalannya dia nggak akan pergi, ya, nggak akan mau ya. Selalu pasti nagih uangnya dulu. Ada kembaliannya enggak, pasti begitu. Kalau ada kembaliannya nggak mau. Itu ya karena kita sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu. Itu sebenarnya kurang baik. Gitu ya, baik. Tapi sekali-kali nggak apa-apa. Yang berikutnya, nah ini yang harus kita tanamkan, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi tanamkan pada anak ketika dia disiplin itu justru untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalaupun Bapak Ibu nih istilahnya datang ke sekolah ini ya, bukan motivasinya takut ditegur oleh atasan, oleh kepala sekolah, atau bukan motivasinya karena nanti tunjangan saya jadi nggak cair gitu kan, cashbacknya nggak cair karena nggak pernah ngisi absen gitu. Jadi bukan itu, tapi lebih ke menghargai diri kita sendiri gitu ya. Karena diri kita ini sangat berharga. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya melanggar, saya kira akan menjadi seperti apa? Ya, berarti tidak menghargai diri kita sendiri. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ternyata kita sudah merdeka apa belum Bapak Ibu? Namanya saja kurikulum merdeka tapi belum merdeka ya. Buktinya apa? Masih apa? Masih suruh bikin RPP, masih bikin ADP. Tapi emang itu udah kewajiban gitu kan. Ya, kalau nggak seperti itu kita nggak pernah belajar Bapak Ibu. Kalau nggak dipaksa seperti itu tidak pernah belajar. Ya tadi motivasinya belum muncul. Maka ya satu-satunya cara ya mungkin ya tadi harus dipaksa dulu gitu.
Tapi sebenarnya kan gak enak kalau dipaksa ya, Pak Irwan. Ya, gak enak dipaksa. Harus ikhlas. Harus ikhlas, betul. Baik, Bapak Ibu, jadi mereka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita diri sendiri ini yang diperintah itu bukan atas orang lain gitu. Jadi emang kebutuhan kita sendiri gitu. Ya, Bapak Ibu. Maka itu muncul motivasi intrinsik dalam diri kita. Kalau kita sadar bahwa sebenarnya kita yang perlu gitu. Ibaratkan kalau sholat nih Bapak Ibu, sholat itu kan memang perintah Allah ya, kalau yang muslim ya. Nah, sebenarnya dalam sholat itu kan banyak kebaikan-kebaikannya. Banyak kebaikan-kebaikannya Bapak Ibu. Kalau kita menyadari bahwa gerakan sholat itu menyehatkan, maka nanti akan timbul motivasi intrinsik bahwa kita melakukan sholat itu bukan karena takut masuk neraka, ya. Memang itu kewajiban, tapi sebenarnya itu baik untuk kita, jadi kebutuhan, bukan kewajiban, tapi jadi kebutuhan. Kalau sudah butuh, maka kita akan mencari. Kalau sudah butuh, maka kita akan mencari. Jadi motivasinya akan muncul dalam diri. Artinya, Pak Irwan nanti sholat nggak harus dilihatin mertua gitu. Wah, calon mertua nih, ada calon mertua gitu ya. Giliran nggak ada siapa-siapa, leha-leha salahnya. Itu yang motivasi intrinsiknya belum muncul, karena merasa dia masih diawasi, gitu ya. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Apa itu bertahan hidup? Contohnya bertahan hidup apa? Nah, kita coba lihat. Oh ya, sebelum ini coba kita jawab dulu Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini apa kebutuhan apa Bapak Ibu? Coba nih kita lihat ya tadi. Nih kalau lupa. Nah, tadi kan ada bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Nah, kesenangan. Jadi punya kesenangan, ya. Oke. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Hah? Apa, Bapak Ibu? Jadi, pengakuan kan, penghargaan apa tuh tadi kalau pengakuan? Kasih sayang. Rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi wajar kalau anak pengen dilihat ketika dia sepatunya baru, paling tidak dipuji. Ya Bapak Ibu, jangan dicuekin dan nunjuk-nunjukin gini. Enggak apa-apa juga. Sudah fitrahnya seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu gitu guru aja. Ini apa ya Bapak Ibu? Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Kebebasan. Yaitu perlu kebebasan, ya. Kemudian yang terakhir nih, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa tuh? Ini kebutuhannya. Apa nih? Coba kita lihat dulu kalau lupa. Ada pertahanan, bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kira-kira apa tuh? Nah, penguasaan, betul Bapak Ibu. Jadi dia itu ya harusnya kan
tidak perlu disepertikan ya kalau dia memang gambarnya tidak rapi gitu ya. Ikutnya Bapak Ibu. Ya tadi nih keterangannya ya Bu, kebutuhan bertahan hidup. Contoh gini Bapak Ibu, contoh ya, umpama dalam sekolah kita ada siswa yang tiba-tiba ambil makanan punya temannya. Nah ini kan bisa saja dia itu punya kebutuhan bertahan hidup, tapi bisa juga muncul kebutuhan apa Bapak Ibu? Ketika ada temannya ngambil makanan ngumpetin atau makan punya temannya, ya itu maksudnya apa? Senang. Bisa jadi dia itu senang apabila ya kayak tadi ngumpetin makanan temannya. Ya, pengen emang dimakan bukan? Iya, mungkin karena udah terbiasa seperti itu ya. Psikopat ya. Tapi tidak semuanya ya, Bapak Ibu, bisa saja memang dia itu emang punya kebutuhan untuk bertahan hidup karena dari kemarin belum makan, makanya dia mencuri makanan temannya. Bisa saja seperti itu. Kita nggak tahu latar belakangnya, Bapak Ibu, makanya harus kita cek dulu ya, gitu. Maksudnya di cross check dulu atau ditanya anaknya motivasinya apa mengambil makanan anak atau teman-temannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Tadi ya Bapak Ibu, ini merupakan kebutuhan psikologis. Jadi memang ada di dalam ya Bapak Ibu, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi inilah ya, setiap anak atau manusia itu ya memang pengen disayang, pengen diterima, pengen diakui. Bapak Ibu juga di sini juga pengen diakui. Kalau tidak diakui itu gimana sih rasanya Bapak Ibu? Dicuekin gitu ya. Keberadaannya di sini nggak diakui gitu. Gimana sih? Jadi menyendiri ya Bapak Ibu. Ada yang ngechat di grup tidak dibalas itu lumayan ya Bapak Ibu. Kalau saya udah biasa. Karena pada dasarnya memang manusia itu butuh seperti itu. Coba Bapak Ibu, Pak Saki ngirim sesuatu di grup. Coba kalau nggak ada yang komen, kayaknya gimana? Coba kalau ada yang komen memuji dari mana? Ada senang, rasa senang. Gitu. Nanti merasa diakui. Kalau tidak dicuekin, aduh sedih banget. Tapi kalau saya prinsipnya nggak seperti itu. Kalau saya, benar. Silakan. Maka dia merasa tidak akan diterima di kelas. Ya, ini yang sangat bahaya sekali Bapak Ibu sebenarnya. Makanya perlu kita memberikan apresiasi lah paling tidak kepada Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ini apresiasi sebenarnya, lebih ke apresiasi. Jadi kalau anak bagus gitu, anak sudah mengerjakan dengan baik, maka perlu diapresiasi. Makanya saya setuju Pak Mam setiap Senin paling tidak ucapkan terima kasih kepada petugas upacara hari ini. Itu merupakan suatu apresiasi yang memang harus gitu. Setidaknya walaupun ada kesalahan ya tetap harus kita apresiasi karena mereka sudah berusaha. Baik Bu. Jadi mereka walaupun ada kesalahan itu tidak akan terlalu berdampak pada psikologisnya gitu ya. Karena sudah ada apresiasi. Kemudian yang keempat, kebebasan. Tadi kebutuhan akan pilihan. Jadi tadi anak itu sebenarnya bebas memilih. Makanya ada pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan anak. Apakah gaya belajarnya tadi auditori atau visual atau kinestetik ya. Nah itu sebenarnya mengcover tadi kebutuhan anak. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima, kesenangan Bapak Ibu. Nah kita juga butuh kesenangan ya Bapak Ibu.
healing gitu ya. Nah, jadi anak juga punya kebutuhan dasar kesenangan bahkan lebih tinggi ya, karena emang dunianya anak itu masih main-main Bapak Ibu. Nah, makanya kita berusaha bagaimana juga tidak apa ya namanya, tidak terlalu mengekang anak-anak lah ya. Memang dunia anak itu memang bermain, apalagi yang masih TK atau SD ya, SMP udah mulai berkurang, tapi ya tetap masih ada jiwa mainnya. Orang kita yang udah tua juga perlu main-main ya Bapak Ibu. Nah, ini yang keempat, ini masih dua bab lagi nih. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama itu pemukul. Apa itu Bapak Ibu? Pemukul. Jadi kalau ada anak berbuat salah, kita teriak-teriak itu pemukul. Kita memberikan hukuman, bawa lari 10 keliling lapangan, berdiri di depan, itu tipe penghukum. Seorang guru penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apa tuh maksudnya membuat rasa bersalah? Bu Enda, apa contohnya pembuat rasa bersalah? Kamu sudah mengecewakan ibu. Itu jadi dia merasa bersalah. Bisa. Kayaknya pengalaman. Tahu tidak? Ibu juga kecewa sama. Wow. Itu jadi dia merasa bersalah gitu kan. Nah, memang walaupun dia memang salah, tapi dia merasa jadi terpojokkan gitu. Nah, itu posisi kita di mana nanti kalau ketika anak berbuat salah. Yang ketiga, teman. Ayolah, demi ibu, masa kamu nggak mau? Teman. Jangan buat malu ibu lah, ayo kerjakan. Nah itu teman, jadi sebagai teman, kontrolnya. Kemudian pemantau. Nah pemantau itu seperti apa? Kamu tahu kan? Kalau kamu melanggar apa konsekuensinya? Nah, itu pemantau. Jadi udah tahu dengan sendirinya dia, oh iya saya salah ini. Nah yang terakhir yang manajer Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan kita semua memiliki di sini. Manajer itu ya mereka sudah memahami semua, kita hanya mengarahkan saja, Bapak Ibu. Ya, kita nggak perlu banyak, tidak jadi penghukum, tidak membuat rasa bersalah. Kita juga tidak sebagai teman, tapi kita minimal itu kita harus berada di pemantau dan manajer Bapak Ibu, supaya anak itu tidak tidak pada identitas gagal tadi yang disebutkan tadi. Ribut lengkap saat pacaran. Ini kalau yang ini apa Bapak Ibu? Format ada bendera selama 1 jam. Ini apa? Tipe apa? Kontrolnya? Penghukum. Ya, penghukum. Kemudian kalau berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Nah, membuat rasa bersalah. Kemudian Bapak Ibu, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu kali ini aja. Nah, apa ini? Berteman Bapak Ibu. Kemudian kamu sudah melanggar sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, ini adalah pemantau. Jadi nggak perlu ini lagi, nggak perlu. Jadi mereka tahu sendiri, karena sudah diberitahu sebelumnya. Kemudian, apa kamu tahu apa kesalahanmu? Bagaimana cara memperbaiki? Nah, ini yang harus kita jalankan. Ya, jadi biarkan mereka sendiri yang mengakui, kemudian mereka mencari solusinya gitu. Jadi apa sih yang harus kamu perbuat? Kalau kamu sudah tahu kamu salah nih, apa berikutnya apa untuk memperbaiki semua ini? Nanti mereka yang mencari, bukan kita. Jadi kamu nanti harus begini, juga. Nanti anak sendiri ya berbicara, ya baik Bu, nanti saya akan coba. Contoh nih, ada kasus seperti ini. Contohnya ada anak yang umpama tidak mengerjakan tugas di kelas, yang lain mengerjakan, yang ini satu orang tidak mengerjakan. Maka kita kan tentu memanggil, kenapa enggak mengerjakan? Nah, kalau Bapak Ibu langsung menghukum, berarti Bapak Ibu sebagai penghukum.
Kalau Bapak Ibu sebagai merasa kecewa, berarti Ibu merasa jadi kontrolnya itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau Bapak Ibu menanyakan, kamu kalau nggak ngerjain tugas, konsekuensinya apa? Itu berarti Bapak Ibu sebagai pemantau. Nah, minimal seperti itu, minimal ya memantau, jangan sampai menghukum atau membuat salah. Kemudian, nah kalau yang terakhir yang manajer ini, kamu kan sudah tahu, kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi, apa yang berikutnya akan kamu lakukan? Jadi anak yang akan menjawab, oh ya baik Bu, saya akan mengerjakan tugas yang tadi belum saya kerjakan. Saya mohon waktu, besok sudah selesai saya kerjakan. Hanya seperti itu. Bisa saja anak-anak menambahkan lagi. Saya jadi ke depan juga tidak akan mengulang lagi. Jadi biarkan anak yang mengatakan itu sendiri, bukan kita yang mengarahkan. Yang menjadi. Yang kelima, sedikit lagi. Mau sunat lagi? Lanjut atau sunat? Lanjut. Balik. Yang kelima, keyakinan keras. Nah ini Bapak Ibu yang saya maksud. Ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturan harus dilanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar gitu. Kan Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu kan, iya, yang harus diterapkan. Kalau keyakinan itu berdasarkan keyakinan masing-masing. Saya udah buat contoh keyakinan kelas di kelas 75 ya Bapak Ibu. Jadi saya menanyakan kepada anak-anak, apa sih ya hal-hal apa yang kamu yakini yang akan kamu kerjakan di kelas ini? Ini berapa macam-macam. Bapak Ibu, ada yang kita harus menghargai orang lain, terus datang jangan terlambat. Ya. Tapi kata-katanya harus berubah, jangan sampai ada kalimat yang negatif. Tahu maksudnya kalimat negatif? Tidak boleh mencaci maki. Itu kan negatif, kata-kata tidak bolehnya. Atau jangan berisik. Dirubah. Coba Bapak Ibu, kalau tidak boleh datang terlambat, itu negatif. Positifnya apa? Datanglah tepat waktu. Suasana tenang, gitu. Karena tidak semua orang itu bisa belajar dalam keadaan yang gaduh, gitu. Ada yang perlu tenang, gitu. Maka disitulah menghargai orang lain. Nah itu nilai-nilai itu yang dimunculkan dulu Bapak Ibu. Nilai tadi menghormati, menghargai, terus apa? Tentang berbuat baik, gitu. Itu dimunculkan dulu, nanti mereka ajukan atau mereka tuliskan. Nah, setelah itu kita buat kalimatnya. Kalimatnya jadi nanti jadi kesepakatan kelas. Makanya kenapa setiap kelas juga harus ada kesepakatan kelas. Itu larinya dari nilai-nilai keyakinan yang tadi sudah dimunculkan oleh anak-anak sendiri. Baru terciptalah kesepakatan kelas. Ini contoh peraturan kelas, peraturan sekolah ya, atau tepat waktu, tepat guru, dan ini ya peraturan sekolah. Bapak Ibu. Nah, ini juga. Jika tidak ada peraturan sekolah, apakah masih mau datang tepat waktu? Kalau tidak ada peraturan sekolah ini, bebas nih, tidak ada peraturan harus jam 7 masuk. Kira-kira Bapak Ibu mau datang jam berapa? Ya kita kalau nggak ada aturan nggak berjalan ya. Tapi di sini sebenarnya lebih supaya muncul motivasi intrinsik sebenarnya. Jadi walaupun tidak ada aturan, tetap kita datang sesuai dengan kewajiban kita. Kalau memang murid ada jam 7 walaupun tidak ada peraturan jam 7 masuk, maka kita akan datang. Contohnya ya, kalau kita bergantung pada peraturan. Ya, yang terjadi seperti ini. Anak belum berusia 18 tahun, belum punya SIM, dia sudah naik motor tanpa helm lagi, tanpa pengaman, terus boceng 3 lagi. Terus ini, iya, terus abang gitu ya, loncat, terus buang sampah. Di kita ini sebenarnya belum tercipta kesadaran diri ya.
untuk menjaga kebersihan. Buktinya masih banyak sampah berserakan karena belum menempatkan sampahnya pada tempatnya. Ya, Bapak Ibu. Nah ini harus kita gaungkan terus. Ya, Bapak Ibu, nih kita hanya patuh saat ada aturan saja. Jika tidak ada peraturan, maka tidak ada yang dipatuhi. Apa seperti itu, Bapak Ibu? Seperti itu. Kemudian selama ini kita hanya bergantung pada aturan untuk berperilaku baik. Tidak juga ya. Sebagai manusia yang baik, ada tidaknya peraturan, maka kita tetap baik dan menjunjung tinggi budaya positif karena kesadaran sendiri. Ini yang diharapkan, Bapak Ibu. Jadi sebagai manusia yang baik, tidak ada peraturan, kita tetap menjunjung tinggi budaya positif. Nah ini keyakinan keras. Siapa tuh? Siapa itu? Iya, ini saya berusaha menggali keyakinan keras anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi saya katakan, ya karena bentuknya seperti itu. Nah ini untuk membentukkan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, nggak harus konkret gitu ya. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya global gitu ya. Kata-kata yang menghargai, menghormati kan global ya, universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah tadi yang saya bilang, jadi jangan dibuat dalam kalimat negatif, tapi kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Artinya kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Iya, silakan Pak. Makasih Pak. Sudah pada tangan kan? Apa? Sudah. Nanti amplopnya sama Bu Haja Lucy, amplop kosong. Sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi memang harus disesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian melibatkan murid saat membuat keyakinan kelas. Jadi harus dilibatkan ya. Memang untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita harus melibatkan anak. Jangan kita yang membuat Bapak Ibu. Jadi tanyakan dulu ke anak-anak, apa sih yang mau kita sepakati? Jangan kita yang membuat udah nih ya kesepakatan kelas kita. Kita diktator namanya ya. Jadi tetap harus kita hargai anak-anak, berikan mereka pendapat ya, supaya memberikan pendapat. Nah ini peraturan ya dari keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 12 menit sebelum pembelajaran lain, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka kita keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelasnya seperti itu. Global ya, universal. Yuk buat keyakinan kelas. Gitu kan mereka sendiri yang mengungkapkan, menuliskan mereka sendiri, nanti mereka sendiri yang mentaatinya. Jadi bukan dari kita, tapi memang dari mereka untuk mereka. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, materi kita yang terakhir, mudah-mudahan 5 menit selesai. Ini budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini kalau menghadapi anak Bapak Ibu ada membuat kesalahan, itu kita bisa gunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah yang pertama itu Bapak Ibu, ini sebenarnya ada videonya Bapak Ibu, tapi sudah saya putar ya Bapak Ibu. Kalau mau ya nanti saya berikan link videonya. Nah, jadi segitiga restitusi ini, yang pertama itu menstabilkan identitas. Maksudnya apa sih menstabilkan identitas? Jadi supaya anak itu tenang dulu Bapak Ibu. Jangan langsung dijudge kamu salah gitu. Jadi ditenangkan dulu. Contoh gini, ya Bapak tahu, ya semua orang itu bisa berbuat salah. Jadi bukan hanya kamu saja yang bisa berbuat salah, orang lain juga berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi anak tidak langsung dijudge salah. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi dia biar menyadari, oh dia sudah berbuat salah. Nah setelah itu apa tuh yang harus dia lakukan? Itu namanya validasi tindakan yang salah.
Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah dilanggar? Makanya kalau sudah dibuat keyakinan itu tinggal ditanyakan aja kepada anak, keyakinan apa yang kamu sudah langgar? Kalau kita sudah buat keyakinan sebelumnya, kalau belum ya bingung nantinya. Ya makanya dibuat dulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya. Ya, jadi segitiga suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih, Bapak Ibu penjelasannya banyak sekali. Nih, ini kata-katanya Bapak Ibu, kalimat-kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau seandainya anak berbuat salah kita panggil, ya berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Jadi biar mereka itu tenang gitu. Oh, ternyata bukan saya aja yang salah gitu. Jadi anak nggak gugup duluan gitu. Ya, tidak merasa bersalah duluan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ada temannya gitu. Jadi dia itu nggak salah, dia sendiri yang salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Berikutnya Bapak Ibu, janji saya sampai jam 5. Yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah ini kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi divalidasi Bapak Ibu. Kamu terlambat, tentu kamu punya alasan. Kenapa? Nanti anak yang menceritakan alasannya apa. Nah itu validasi tindakan salah. Kita tidak menjelaskan anak salah, tapi nanti anak yang mengatakan sendiri, gitu Bapak Ibu. Dengan memancing, ya tentu alasannya apa? Kamu melakukan itu alasannya apa? Ya, kamu mencuri, kenapa? Tentu kamu punya alasan. Nah itulah kita harus gali dulu. Jadi anak biar berbicara. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, terakhir. Menanyakan keyakinan. Nah ini kalau keyakinan sudah dibuat kita bisa tanyakan. Jadi kalimatnya apa? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Kalau di keluarga ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya? Atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau kita sudah sebelumnya membuat keyakinan kelas, kalau belum ya susah menanyakannya. Ya, nah Bapak Ibu dengan menerapkan segitiga restitusi ini diharapkan anak jadi bertanggung jawab atas kesalahannya. Di sini nanti muncul motivasi intrinsik sehingga anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Mudah-mudahan seperti itu harapannya. Ya walaupun kita nggak bisa Bapak Ibu mau satu orang guru ini menerapkan segitiga restitusi, sedangkan yang lain tidak, itu tidak bisa karena harus dibuat iklimnya, lingkungannya harus sama semua frekuensi, baru bisa tercipta anak-anak yang memang bertanggung jawab. Ya, artinya tidak perlu lagi nanti kita akan lebih sulit harus teriak-teriak kalau bersalah. Jadi nggak perlu, tadi kan namanya penghukum. Baik Bapak Ibu, nah ini sudah sampai akhirnya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu mau saya beri surat lagi atau tidak? Sekali lagi. Udah kenyang belum Bapak Ibu? Satu lagi baik deh Bapak Ibu, satu kali ya. Ini yang mahal Bapak Ibu, sekolahnya saya mahal ini. Sekolahnya mahal ini. Saya minta nggak usah duduk di situ, biar di sini saja. Coba Bapak Ibu, saya minta satu orang nanti gantian aja. Nah ya, buka ini boleh. Oke Bu Penny, silakan tuliskan 4 digit angka bebas Bu Penny, tapi dari angka 1 sampai 9 aja. Iya, tapi bebas mau angka berapa aja. Oke, saya akan buat prediksi ya. Ibu boleh duduk. Saya bikin prediksi dulu ya. Bentar, Bapak Ibu.
Saya tahu ini Bapak Ibu. Sini mama saya. Ayo, siapa lagi yang mau menuliskan Fadi nama bebas dari 0 sampai 9 boleh. Kalau sakit boleh. Di bawahnya ya, di bawahnya. Di bawahnya bebas, angkanya bebas. Tapi nggak boleh double. Enggak. Baik, sekarang saya. Silakan Bapak Ibu, boleh di bawahnya. Oke, sekarang saya. Ya, bagian ma ini. Bagian ma. Ma, jumlahin ma. Jumlahin ma. Saya kalau ngitungnya nama-nama kita selalu berdiri. Iya, boleh. Yang berdiri nih ma. Ya ma, jumlahin ma. Semua. Iya, jumlahin ma. Tambah 9, tambah 17, tambah 9. Langsung aja ma, yang aja. 26, tulis 6 ke atas 2. Baik, terus. Tasnya diambil ma. Tasnya diambil ma. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh kucingnya boleh. Tadi tanya mau sakit ma. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya penasaran Ya udah baiklah Bapak Ibu, saya bongkar lah karena demi Bapak Ibu. Oke baik Bapak Ibu, sebenarnya ini mudah sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah tadi kan angka yang pertama tuliskan ini. Caranya tinggal di depannya dikasih angka 2, kemudian angka belakangnya dikurangi 2. Ya itu rumusnya. Walaupun itu beda-beda Pak. Iya, silakan aja coba. Tapi dengan syarat, tadi kan saya masukin angka. Saya juga masukin angka kan. Caranya supaya jumlahnya 9. Tadi 2 nih, supaya 9 tambah 7. 7 harus 9. Iya, harus 9. Itu Bapak Ibu. Itu. Jadi sebenarnya surat itu ya hanya selamat. Baik Bapak Ibu, saya minta atas Bapak Ibu semuanya juga hebat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan tugas kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberkahi oleh Allah, rezekinya lancar, dan mudah-mudahan tetap selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.